Pernah terpikir nggak, apa hal paling mengerikan yang bisa kamu lakukan kepada orang yang hobi banget melihat kamu menderita? Gimana caranya memberi pelajaran pahit buat mereka yang selalu merasa kebal dan nggak pernah mau disalahkan? Hari ini, kita akan bahas gimana caranya mengubah diam kamu menjadi senjata yang paling mematikan. Saya akan bongkar 5 aturan baku tentang total ignore. Aturan ini dijamin bakal bikin si narsistik manapun bertekuk lutut. Kamu bakal tahu rahasia yang bisa bikin orang toksik kehilangan ketenangan dan susah tidur. Banyak orang mengira kalau balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa kita yang benar. Tapi, itu kesalahan besar. Di video ini, saya akan tunjukkan kebenaran tersembunyi tentang gimana sebenarnya mental seorang manipulator bekerja. Sudah siap buat membalikkan keadaan demi keuntunganmu? Coba tulis sekarang di kolom komentar, pernah nggak kamu mencoba mengabaikan orang toksik dan apa hasilnya? Mari kita lihat seberapa banyak dari kita yang pernah menghadapi masalah ini. Cari posisi nyaman, kita mulai sekarang. Untuk memahami kenapa teknik cuek total ini sangat ampuh, kita harus masuk ke dalam isi kepala si narsistik. Bayangkan seseorang yang di dalam dirinya terdapat lubang hitam yang sangat besar. Lubang itu adalah rasa tidak percaya diri dan perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Agar tidak merasakan kekosongan itu, si narsistik sangat butuh asupan. Psikolog menyebutnya sebagai narcissistic supply atau makanan mental. Sumber energi ini berasal dari emosi kamu. Tidak peduli apakah itu emosi positif atau negatif. Rasa sayangmu, kekagumanmu, air matamu, kemarahanmu, hingga rasa sakitmu. Semua itu adalah santapan lezat bagi si manipulator. Saat kamu bereaksi terhadap tindakannya, kamu seolah memberikan validasi bahwa dia itu ada dan berkuasa. Biasanya, korban hubungan toksik terjebak bertahun-tahun mencoba memberi pengertian kepada si pelaku. Mereka mencari logika di tempat yang sebenarnya tidak punya logika sama sekali. Tapi ingat, satu-satunya cara untuk menang dalam permainan ini adalah dengan berhenti bermain. Melakukan total ignore itu sama saja dengan memutus suplai oksigen bagi si narsistik. Ini bukan sekadar diam biasa, tapi benar-benar menutup akses mereka terhadap energi kamu. Dan sekarang, kita akan bedah 5 langkah tepat untuk melakukannya dengan benar. Aturan pertama dari metode total ignore dimulai dengan mengosongkan emosi kamu sepenuhnya. Ini adalah fondasi dari segalanya. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa cara terbaik untuk memberi pelajaran kepada seseorang adalah dengan meluapkan semua kebenaran di depan wajahnya. Kita sering berpikir, kalau kita pakai kata-kata yang tepat, dia bakal sadar dan merasa bersalah. Tapi, itu salah besar. Bagi seorang narsistik, dia sama sekali tidak peduli apakah kamu menangis atau berteriak. Baginya, histerisnya kamu adalah bukti betapa pentingnya dia di mata kamu. Coba bayangkan situasi ini. Kamu menulis pesan panjang lebar sampai 10 paragraf. Kamu tuangkan seluruh jiwa dan rasa sakitmu di sana. Kamu berharap dia menyesal. Tapi apa balasannya? Hanya satu kata dingin. Oh, atau malah didiamkan sama sekali. Akhirnya, kamu terjebak lagi, gemetar karena sakit hati. Untuk memutus skenario ini, kamu harus menjadi nol emosi. Kamu harus mematikan reaksi apapun terhadap provokasinya. Jangan ada tangisan di depan umum. Jangan ada amarah yang meledak-ledak. Wajahmu yang dingin dan datar adalah pukulan telak bagi egonya. Saat dia melihat bahwa tindakannya tidak lagi bisa memancing emosimu, dia akan mulai panik. Dan disitulah dunia yang selama ini dia kendalikan mulai hancur berantakan. Sebagai bagian dari aturan pertama ini, kamu perlu menguasai teknik yang disebut Grey Rock atau si batu abu-abu. Jika situasi memaksamu untuk tetap berhubungan dengan seorang narsistik, misalnya karena urusan pekerjaan atau anak, teknik ini akan menjadi penyelamatmu. Banyak yang keliru menganggap bahwa bersikap sopan bisa meredakan konflik. Kenyataannya, bagi mereka,
Kesopanan adalah tanda kelemahan dan undangan untuk memanipulasimu lebih jauh. Menjadi grey rock berarti kamu harus menjadi sosok yang sangat membosankan, tidak menarik, dan datar. Bayangkanlah sebongkah batu di pinggir jalan. Tidak ada emosi, tidak ada yang bisa didebatkan darinya. Kamu harus menjawab hanya dengan satu kata, ya, tidak, baik, mengerti. Jangan berikan detail apapun tentang hidupmu. Jangan balik bertanya. Jangan gunakan intonasi saat bicara. Gunakan nada yang datar dan monoton. Ini contohnya, si narsistik mencoba memancing emosimu dengan mengejek penampilanmu yang terlihat buruk setelah berpisah. Orang biasa mungkin akan membela diri, tapi si Grey Rock hanya akan berkata, "Saya dengar pendapatmu." Selesai, tanpa kelanjutan. Bagi seorang manipulator, jawaban seperti itu rasanya seperti menabrak tembok beton. Mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan, dan akhirnya mereka akan tetap kelaparan karena tidak bisa memancing emosimu. Tapi, sekadar pasang muka datar di depan dia itu baru setengah jalan. Pemulihan yang sesungguhnya harus dimulai dari dalam diri kamu sendiri. Banyak orang jago banget bersikap tenang pas lagi ketemu, tapi begitu sampai rumah, mereka langsung hancur dan menangis sepuasnya. Ingat, orang narsis itu punya insting yang tajam banget. Mereka bisa merasakan kegelisahan kamu, meski kamu sudah berusaha bersikap tidak peduli. Ada mitos yang bilang kalau waktu bakal menyembuhkan segala luka, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Waktu baru bisa menyembuhkan kalau kamu tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Kamu harus belajar peka dengan reaksi tubuh kamu sendiri. Coba perhatikan apa yang kamu rasakan saat melihat pesan dari orang ini. Apakah jantung mulai berdebar, telapak tangan berkeringat, atau napas jadi tidak teratur? Tugas kamu adalah mengendalikan reaksi itu secara sadar. Contoh simpelnya begini. Sebelum membuka pesan dari dia, coba tarik napas dalam-dalam 10 kali. Anggap saja kamu sedang membaca pesan spam atau laporan kerjaan yang membosankan. Kamu harus melatih fisik kamu supaya tidak lagi bereaksi dengan lonjakan adrenalin setiap kali dia muncul. Cuman dengan cara inilah, sikap tidak peduli kamu akan menjadi tulus dan tidak akan bisa digoyahkan lagi. Begitu Anda berhasil menerapkan metode pengosongan emosi, bersiaplah menghadapi fenomena yang disebut amarah narsistik. Ini adalah momen krusial, titik di mana banyak korban akhirnya menyerah. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika Anda berhenti bereaksi, si manipulator akan angkat kaki begitu saja. Kenyataannya justru sebaliknya. Ketika sumber asupan, emosi yang biasa mereka dapatkan tiba-tiba terputus, seorang narsistik akan mengalami stres berat. Mereka seolah tidak percaya bahwa mainannya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Mereka akan mulai memprovokasi Anda dengan intensitas yang jauh lebih kuat. Contohnya begini, jika biasanya mereka hanya melontarkan sindiran pedas, kini mereka mungkin mulai menghina secara terang-terangan, mengancam, atau menyebarkan fitnah keji tentang Anda. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, menghancurkan pertahanan Anda dan memancing emosi Anda keluar. Bagi mereka, kemarahan atau rasa takut Anda adalah kemenangan. Anda harus sadar bahwa ledakan amarah ini adalah tanda bahwa sikap diam Anda bekerja dengan sempurna. Ini adalah fase sekarat bagi ego mereka. Di periode ini, Anda harus sangat waspada dan jangan pernah terpancing untuk merespon. Sekecil apapun respons Anda, bahkan yang paling logis sekalipun, hanya akan menarik Anda mundur satu langkah ke belakang. Sekarang kita masuk ke aturan kedua, isolasi digital total. Di zaman internet seperti sekarang, cara kita memutuskan hubungan haruslah dilakukan secara menyeluruh. Ada satu mitos yang sering menjebak. Kalau aku blokir dia di mana-mana, nanti dia pikir aku masih sakit hati atau gagal move on. Karena alasan inilah, banyak orang sengaja menyisakan satu celah. Entah itu sengaja tidak memblokir WhatsApp-nya, atau tetap mengikuti media sosialnya, hanya demi terlihat mandiri dan tidak peduli.
Coba dengarkan baik-baik. Ini adalah kesalahan besar. Celah sekecil apapun adalah undangan terbuka bagi si vampir energi untuk kembali masuk. Kamu harus memblokir nomor teleponnya. Blokir dia di semua aplikasi pesan tanpa terkecuali. Masukkan ke daftar hitam di semua media sosial. Bahkan blokir juga alamat emailnya. Logikanya sederhana. Bayangkan kamu sudah mengunci semua pintu rumah, tapi sengaja membiarkan satu jendela kecil terbuka bagi pencuri. Si narsistik pasti akan menemukan cara untuk masuk lewat jendela itu. Ingat, memblokir itu bukan berarti kamu sedang menunjukkan kemarahan atau dendam. Anggap saja ini sebagai bagian dari menjaga kebersihan mental. Kamu tidak akan merasa emosi saat membuang sampah keluar rumah, bukan? Kamu melakukannya hanya untuk membersihkan ruang hidupmu. Itulah cara pandang yang benar soal blokir total. Ini bukan tentang dia, tapi tentang ketenangan hidupmu sendiri. Metode total no contact atau vakum secara digital juga mencakup perlindungan dari apa yang disebut sebagai flying monkeys. Dalam psikologi, istilah ini merujuk pada kaki tangan si narsistik. Bisa itu teman, keluarga, atau kenalan bersama yang ia manfaatkan untuk memata-matai atau memanipulasi Anda. Sering kali terjadi, Anda sudah memblokir si pelaku, tetapi masih menjalin komunikasi dengan ibunya yang tampak baik atau teman lama kalian. Disinilah letak bahaya besarnya. Mari kita buang jauh-jauh mitos bahwa kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan lingkaran pertemanan mereka demi kesopanan. Sadar atau tidak, orang-orang ini akan membocorkan informasi tentang Anda kepadanya, dan begitu pula sebaliknya. Contoh klasiknya, tiba-tiba saudara perempuannya mengirim pesan. Dia sangat menderita dan sudah menyesali perbuatannya. Tolong beri dia kesempatan untuk bicara. Dan seketika itu juga, pertahanan Anda runtuh. Aturan total no contact mewajibkan Anda untuk menjaga jarak dari semua flying monkeys ini. Katakan dengan tegas kepada mereka, saya tidak ingin membahas orang itu lagi. Tolong, jangan sebut namanya di depan saya. Jika mereka tetap melanggar batasan tersebut, jangan ragu untuk memblokir mereka juga. Ingat, ketenangan batin Anda jauh lebih berharga daripada sekadar basa-basi sosial. Satu aspek penting lainnya dari vakum digital adalah bagaimana cara Anda bersikap di media sosial. Strategi mengabaikan, dia tidak akan membuahkan hasil jika Anda masih mengumbar emosi di depan publik. Ada mitos naif yang menganggap bahwa dengan mengunggah kutipan sedih tentang kesepian atau justru memamerkan kebahagiaan yang berlebihan, si narsis akan sadar. Banyak orang sering memposting foto buket bunga besar dari pengagum rahasia hanya untuk memancing rasa cemburu. Ingatlah, bagi seorang narsistik ini justru menjadi sinyal bahwa Anda masih mengharapkan perhatiannya. Anda melakukan itu demi mendapatkan reaksinya. Itu artinya dia masih mengendalikan pikiran Anda. Mengabaikan yang sesungguhnya berarti bungkam total. Contoh, sikap yang paling tepat adalah tetap menjalani aktivitas di media sosial, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi dalam hidup Anda. Postinglah hal-hal yang netral, pekerjaan, pemandangan, atau hobi Anda. Jangan beri kode apapun soal perpisahan. Jangan mengunggah tulisan filosofis tentang pengkhianatan. Si narsis akan terus memantau akun Anda melalui akun-akun palsu. Dan saat dia tidak menemukan air mata maupun kebahagiaan pura-pura yang ditujukan untuknya, dia akan merasa bingung dan kehilangan arah. Anda telah berhasil memutus total akses informasinya. Bagian tersulit dari aturan kedua adalah menahan diri agar kamu tidak malah jadi penguntit. Vakum digital total berarti kamu benar-benar tidak boleh tahu apapun soal kehidupannya. Banyak orang terjebak mitos bahwa sekadar mengintip story media sosialnya adalah hal yang sepele. Kamu mungkin meyakinkan diri sendiri, aku cuma ingin tahu dia sedang bersama siapa. Padahal sebenarnya
kamu sedang meminum racun dengan sukarela. Setiap kali kamu mengunjungi profilnya, kamu menghapus semua kemajuan yang sudah kamu buat. Saraf di otakmu yang mengatur kecanduan akan aktif kembali. Ibaratnya seperti seorang mantan perokok yang memutuskan untuk sekadar memegang rokok di tangannya. Ujung-ujungnya kamu pasti akan kambuh. Seorang narsis sangat suka memamerkan hidupnya setelah putus cinta. Kamu pasti akan melihat gambaran kebahagiaan yang luar biasa dan hubungan baru yang tampak sempurna. Ketahuilah, itu sengaja dilakukan hanya untuk menyakitimu. Jangan beri dia kekuatan itu. Larang dirimu sendiri untuk membuka profilnya. Minta teman-temanmu agar jangan pernah menceritakan apapun tentang dia. Hanya isolasi total yang bisa membantu otakmu pulih dari keterikatan beracun ini. Aturan ketiga yang sangat ampuh adalah patahkan pola dan jadilah tidak tertebak. Kaum narsistik adalah pengendali ulung. Mereka sangat yakin bahwa mereka mengenal diri kamu lebih baik daripada kamu sendiri. Mereka sudah mempelajari semua kebiasaan, titik lemah, bahkan rute perjalananmu. Mereka merasa kamu sangat mudah ditebak. Disinilah letak kekeliruan banyak orang. Ada mitos bahwa jika ingin selamat, kita cukup bersembunyi dan diam saja. Itu salah besar. Untuk melumpuhkan seorang narsistik, kamu harus menghancurkan skenario yang mereka buat. Kamu harus mengubah pola perilakumu. Bayangkan contoh ini. Jika dia tahu setiap hari Jumat kamu pergi ke kafe tertentu, dia mungkin akan muncul di sana untuk berpura-pura tidak sengaja bertemu. Maka, gantilah kafenya. Ubah rute jalan pulang kerjamu. Ikutilah kursus baru yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Ubah gaya rambutmu, caramu berpakaian, hingga caramu berkomunikasi. Saat si narsistik mencoba mencari tahu tentangmu, dia akan menghadapi ketidakpastian. Sosok yang dulu dia anggap seperti buku yang sudah tamat dibaca, tiba-tiba menjadi orang asing yang sama sekali tidak dia pahami. Kehilangan kendali atas hidupmu inilah yang akan membuat para manipulator merasa frustrasi. Mereka benci kejutan yang tidak bisa mereka kendalikan. Menjadi sulit ditebak adalah strategi yang sangat ampuh, terutama jika kamu terpaksa harus tetap berkomunikasi terkait urusan hukum atau keluarga. Seorang narsisis selalu mengharapkan reaksi tertentu dari setiap pancingan yang dia berikan. Selama bertahun-tahun, dia sudah tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Ada mitos bahwa kamu harus selalu cepat merespons pesan-pesan penting, karena jika tidak, kamu akan terlihat tidak bertanggung jawab. Padahal kenyataannya, kamu punya hak penuh untuk menentukan waktu komunikasimu sendiri. Begini cara mematahkan polanya. Dulu, saat dia mengirim email agresif tentang pembagian harta, kamu mungkin langsung panik, meninggalkan semua urusan, dan sibuk menulis pembelaan hanya dalam waktu 5 menit. Sekarang, lakukan dengan cara berbeda. Baca emailnya, tarik napas dalam-dalam, dan balaslah tepat 48 jam kemudian. Pastikan jawabanmu hanya terdiri dari satu kalimat pendek yang datar, tanpa satupun tanda seru. Jeda waktu dan nada dingin ini akan membuatnya kehilangan kendali. Dia sudah menunggu reaksi histerismu selama 2 hari penuh. Namun yang dia terima hanyalah pesan formal yang singkat. Hal ini akan menghancurkan ilusinya bahwa dia memiliki kuasa penuh atas dirimu. Salah satu kunci paling ampuh untuk memutus pola hubungan yang toksik adalah dengan berhenti mengejar closure atau obrolan terakhir. Inilah jebakan yang membuat 90% korban sulit lepas. Kita sering termakan mitos psikologis dari film-film yang bilang kalau perpisahan yang sehat itu harus ditutup dengan bicara baik-baik. Kita merasa harus membahas semuanya sampai tuntas, saling memaafkan baru bisa berpisah dengan tenang. Bagi seorang narsis, keinginan kamu ini justru menjadi senjata untuk menjebakmu kembali.
Dia bisa saja menjanjikan obrolan terakhir itu selama berbulan-bulan, tapi terus-menerus menundanya. Atau sebaliknya, dia menggunakan pertemuan itu sebagai alasan untuk menarikmu kembali ke dalam hubungan. Skenarionya klasik, dia akan mengirim pesan. Kita perlu bicara untuk terakhir kalinya. Aku mau mengembalikan barang-barangmu sekalian minta maaf. Jangan percaya, tidak akan ada obrolan yang jujur. Yang ada hanyalah manipulasi baru, tuduhan dan gaslighting. Cara memutus polanya adalah dengan berani menolak pertemuan tersebut. Tunjukkan lewat tindakan atau cukup dengan diam. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku tidak butuh obrolan terakhir. Barang-barang itu simpan saja untukmu atau kirimkan lewat kurir. Kamu yang berhak memberi titik pada hubungan ini. Kamu yang menyelesaikannya sendiri tanpa perlu melibatkan dia lagi. Bicara soal memutus pola hubungan yang toksik, kita tidak bisa melewatkan fase pinging atau hovering. Ini adalah saat dimana setelah sekian lama menghilang, si narsistik tiba-tiba mencoba menarikmu kembali ke dunianya. Banyak yang terjebak dalam mitos bahwa jika dia kembali, itu tandanya dia sudah sadar betapa dia mencintaimu. Padahal kenyataannya jauh lebih pahit, dia hanya sedang lapar perhatian. Mungkin karena sumber barunya sedang bermasalah atau dia mulai merasa bosan. Si narsistik akan menggunakan cara-cara yang paling kreatif untuk memancingmu bicara. Salah satu taktik klasiknya adalah pesan drama di tengah malam, seperti, "Aku lagi di rumah sakit, keadaanku buruk sekali, dan cuman kamu satu-satunya orang yang aku percaya." Atau, dia mungkin mengirimkan foto lama kalian berdua dengan tulisan, "Ingat enggak betapa bahagianya kita dulu?" Reaksi spontanmu mungkin ingin menolong, merasa iba, atau bahkan marah. Tapi, sekarang kamu punya aturan baru. Jadilah batu karang yang tak tergoyahkan. Jangan beri respon apapun. Benar-benar tidak ada jawaban. Bahkan, jika dia bilang dia sedang berdiri di depan pintu rumahmu. Dengan cara ini, kamu sedang menghancurkan pola favoritnya, yaitu pola di mana kamu selalu menjadi sang penyelamat. Saat kamu tidak lagi bereaksi terhadap drama yang dia buat, dia akan sadar bahwa kunci lama yang dia punya sudah tidak bisa lagi membuka hatimu. Aturan keempat dalam metode no contact adalah kunci utama bagi pemulihan diri Anda. Intinya adalah mengalihkan seluruh fokus perhatian kembali kepada diri sendiri. Mengabaikan seseorang secara total bukan berarti Anda hanya duduk diam di sofa sambil menunggu dia merasa menderita. Sebaliknya, ini adalah sebuah proses yang sangat aktif. Banyak orang salah sangka dan mengira ini hanyalah sekadar permainan diam. Namun, jika Anda diam hanya karena berharap dia menderita, itu artinya fokus Anda masih tertuju padanya. Anda masih membuang-buang energi hanya untuk memikirkan bagaimana reaksinya. Contoh sederhananya begini. Anda tidak mengirim pesan kepadanya selama seminggu, tetapi setiap hari Anda sibuk membicarakan dengan teman-teman tentang betapa hancurnya perasaan dia saat ini. Percayalah, itu bukan mengabaikan, itu hanyalah ilusi. Perubahan sesungguhnya baru terjadi saat Anda menarik kembali semua energi yang selama ini tersedot oleh si manipulator, lalu mengarahkannya untuk membangun hidup Anda sendiri. Mulailah memperlakukan diri Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Investasikan waktu Anda untuk kesehatan, karier, dan pengembangan diri. Penuhi pikiran Anda dengan berbagai rencana dan proyek baru, hingga tidak ada lagi ruang tersisa bagi si narsisis di dalam kepala Anda. Saat Anda mulai fokus pada diri sendiri, secara alami Anda akan membangun batasan pribadi yang jauh lebih kuat. Hubungan dengan seorang narsistik biasanya menghancurkan batasan ini, membuat korbannya kehilangan jati diri dan mudah dikendalikan. Ada mitos berbahaya yang mengatakan bahwa cukup dengan menjauh dari satu orang toksik saja, hidup akan langsung membaik. Namun kenyataannya, jika Anda tidak mengubah cara Anda menjaga diri, orang yang serupa akan kembali datang dalam hidup Anda.
prinsip untuk mengabaikan hal-hal negatif harus menjadi filter utama Anda. Contoh praktisnya begini, bayangkan ada rekan kerja yang mulai menggunakan kalimat manipulatif, meremehkan kesuksesan Anda, atau sengaja membuat Anda merasa bersalah. Alih-alih memendamnya, seperti saat Anda terjebak dalam hubungan toksik dulu, Anda kini bisa langsung menjaga jarak dan menerapkan metode Grey Rock, yaitu tetap tenang, datar, dan tidak memberikan reaksi emosional apapun. Anda mulai belajar untuk berkata tidak tanpa perlu merasa bersalah atau memberikan alasan panjang lebar. Anda berhenti menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Pengalaman Anda bertahan hidup di dekat seorang narsistik, jika diolah dengan benar, akan menjadi pertahanan yang paling tangguh. Anda akan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali orang-orang toksik sejak menit pertama Anda berinteraksi dengan mereka. Saat mencoba mengalihkan fokus, banyak orang terjebak dalam mitos populer ala film Hollywood, yaitu melakukan transformasi fisik demi balas dendam. Skenarionya selalu sama, putus cinta, turun berat badan drastis, dandan maksimal, lalu sengaja berpapasan dengan mantan agar dia menyesal telah melepaskanmu. Banyak yang menyebutnya revenge body, tapi tolong dengarkan ini baik-baik. Melakukan itu semua berarti kamu masih bergerak demi dia. Itu bukan fokus pada dirimu sendiri. Pemulihan yang sesungguhnya terasa jauh lebih tenang dan mendalam. Bayangkan transformasi yang asli seperti ini. Kamu sedang duduk santai di rumah mengenakan piyama lama sambil menikmati secangkir teh dan membaca buku. Lalu tiba-tiba, kamu tersadar bahwa hatimu benar-benar tenang. Tidak ada lagi rasa mulas karena cemas. Kamu tidak lagi menunggu drama atau keributan mendadak. Kamu tidak lagi tersentak kaget setiap kali ada notifikasi pesan masuk. Rasa damai dan kebahagiaan sederhana tanpa rasa takut, inilah tujuan utamamu yang sebenarnya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lewat penampilanmu. Kamu merawat diri hanya demi kesehatan dan kenyamananmu sendiri. Dan percayalah, ketenangan batin inilah yang justru akan melumpuhkan seorang narsistik jauh lebih telak daripada gaun termewah sekalipun. Agar Anda tetap fokus pada diri sendiri dan tidak goyah, Anda butuh sistem pendukung yang tepat. Seorang narsistik akan selalu mencoba mengisolasi korbannya dari teman dan keluarga agar Anda kehilangan pegangan hidup. Ada mitos yang mengatakan bahwa masalah hubungan harus dipendam sendiri dan tidak boleh diumbar. Padahal, aturan ini hanya menguntungkan si pelaku. Anda perlu membangun kembali lingkaran pertemanan Anda, namun lakukanlah dengan cerdas. Pilihlah 2 atau 3 orang kepercayaan yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Contohnya begini, saat muncul keinginan kuat untuk menelepon mantan, jangan hubungi dia. Teleponlah orang kepercayaan Anda. Buatlah kesepakatan bahwa di saat-saat seperti itu, teman Anda akan mengingatkan betapa banyak luka yang sudah Anda lalui dan membawa Anda kembali ke kenyataan. Di sisi lain, penting untuk menjauh dari mereka yang meremehkan pengalaman Anda dengan kalimat seperti, "Ah, semua pasangan juga sering berantem. Mungkin kamu yang salah." Atau, "Sudahlah, mengalah saja." Komentar seperti itu hanya akan meracuni mental Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memvalidasi kewarasan Anda dan mendukung hak Anda untuk menetapkan batasan yang tegas. Nah, sekarang kita sampai pada aturan kelima, aturan yang paling tegas dan tanpa kompromi, yaitu aturan durasi selamanya. Berapa lama Anda harus mengabaikan seorang narsistik? Jawabannya cuma satu, selamanya. Di internet, banyak sekali mitos menyesatkan tentang aturan 30 hari tanpa kontak. Katanya kita hanya perlu diam selama sebulan supaya dia merasa rindu, menyadari kesalahannya, dan kembali menjadi orang baru yang lebih baik. Lupakan omong kosong itu. Gangguan kepribadian narsistik tidak bisa sembuh hanya dengan didiamkan sebulan. Faktanya, hal itu hampir mustahil untuk disembuhkan.
Kalau Anda menggunakan metode mengabaikan ini sebagai taktik agar dia kembali atau berubah menjadi lebih baik, Anda sebenarnya sudah kalah. Memutus kontak sepenuhnya adalah tiket satu arah. Coba bayangkan seperti ini. Anda menemukan makanan busuk dan beracun di dalam kulkas. Apakah Anda akan menyimpannya lagi selama 30 hari dan berharap makanan itu bakal segar kembali? Tentu tidak. Anda akan langsung membuangnya selamanya. Begitu juga dengan hubungan yang beracun. Anda harus membuat keputusan bulat bahwa orang ini tidak akan pernah lagi, dalam situasi apapun, hadir di hidup Anda. Tidak dalam setahun, bahkan tidak dalam 10 tahun ke depan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran seorang narsisis saat dia menyadari bahwa kamu benar-benar mengabaikannya selamanya? Hal ini akan memicu kehancuran psikologis yang sangat dalam baginya. Selama ini, dia terbiasa menganggap mantan-mantannya sebagai bagian dari koleksi cadangan yang bisa dia panggil kapan saja. Dia merasa sangat yakin bisa menarik kendalimu kembali kapanpun dia mau. Anggapan bahwa dia akan cepat melupakanmu dan langsung move on itu hanya sebagian benar. Ya, dia memang akan mencari mangsa baru. Tapi, keputusanmu untuk pergi tanpa menoleh sedikit pun akan memberikan luka permanen pada citra diri sempurna yang selama ini dia banggakan. Sebagai contoh, meskipun dia sudah menjalin hubungan baru, dia akan terus teringat pada satu-satunya orang yang berhasil pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Sosok yang berani merampas kendali dari tangannya. Dalam pikirannya yang manipulatif, kamu akan menjadi sebuah obsesi yang belum tuntas. Dia bahkan mungkin akan mencoba muncul kembali dalam hidupmu bertahun-tahun kemudian, hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kamu masih bisa dipengaruhi. Namun, sikap diammu yang total dan abadi akan terus-menerus menghancurkan egonya yang rapuh itu. Kamu akan selamanya menjadi simbol kekalahan terbesarnya. Dan inilah hukuman yang paling adil atas semua penderitaan yang pernah dia timpakan kepadamu. Tentu saja, perjalanan mengabaikan seseorang selamanya tidak akan selalu mulus. Kamu pasti akan berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu. Akan ada hari-hari di mana rasa rindu yang menyesakkan tiba-tiba datang melanda. Ada mitos psikologis yang bilang kalau kita merindukan seseorang, itu tandanya cinta sejati dan kita telah melakukan kesalahan karena berpisah darinya. Hati-hati, itu hanyalah ilusi yang berbahaya. Kenyataannya, kamu bukan merindukan sosok aslinya, melainkan reaksi kimia yang terjadi di otakmu. Kamu hanya merindukan masa-masa indah saat dia sedang berjuang mendapatkanmu dan terlihat seperti sosok yang sempurna. Contoh klasiknya begini. Otakmu mulai memutar kembali memori yang indah-indah saja. Liburan ke pantai, kata-kata manis, atau hadiah yang berkesan. Sementara semua rasa sakit, hinaan, dan air mata seolah terhapus begitu saja dari ingatan. Ini hanyalah mekanisme pertahanan mentalmu. Di saat seperti ini, prinsip no contact menuntut kedisiplinan yang kuat. Kamu harus benar-benar memaksa dirimu untuk mengingat kenyataan yang sebenarnya. Tuliskan daftar semua perlakuan buruk yang pernah dia lakukan. Semua makiannya, semua kebohongannya, hingga pengkhianatannya. Dan setiap kali rasa kangen itu muncul, baca kembali daftar itu. Obat pahit ini akan segera menyadarkanmu dan mengembalikanmu ke jalan yang benar. Tujuan akhir dari aturan kelima dan seluruh metode pengabaian total ini adalah satu: mencapai titik ketidakpedulian yang mutlak. Inilah saat di mana mengabaikan bukan lagi sebuah keharusan, melainkan sudah menjadi sifat alami Anda. Ada mitos yang mengatakan bahwa lawan dari cinta adalah benci. Padahal kenyataannya, lawan dari cinta adalah sikap masa bodoh. Beginilah gambaran kemenangan mutlak Anda. Suatu hari nanti, waktu telah berlalu. Anda tidak sengaja berpapasan dengannya di jalan atau seseorang tiba-tiba menyebut namanya. Dan di detik itu,
Anda menyadari satu hal, tidak ada lagi gejolak di dalam dada, tidak ada rasa takut, tidak ada amarah, tidak ada rasa sakit hati. Bahkan keinginan untuk membalas dendam pun sudah sirna. Bagi Anda, dia telah menjadi orang asing yang sama sekali tidak berarti, hanya sekadar wajah di tengah keramaian. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk berpura-pura mengabaikannya. Anda hanya benar-benar tidak lagi mengingatnya. Di titik inilah, pengaruh sang narsistik benar-benar hancur, meskipun dia tidak ada di hadapan Anda. Kekuasaannya atas hidup Anda telah musnah tak bersisa. Anda telah merebut kembali jiwa, energi, dan kebebasan Anda. Ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah kebangkitan penuh diri Anda yang seutuhnya. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Kita telah membahas 5 aturan ampuh yang sanggup melumpuhkan manipulator manapun. Netralitas emosional, vakum digital total, sikap yang tak terduga, fokus sepenuhnya pada diri sendiri, dan konsistensi tanpa batas. Ingatlah, puncak dari strategi ini bukanlah saat si narsistik datang berlutut memohon ampun kepada Anda. Titik balik yang sesungguhnya adalah ketika Anda sudah sampai di tahap benar-benar tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi pada mereka. Di saat itulah Anda mengambil kembali aset paling berharga Anda, yaitu energi kehidupan Anda. Setiap hari Anda melakukan pengabaian total. Anda menjadi lebih kuat, sementara mereka semakin kehilangan kendali. Anda berhak berada dalam hubungan di mana Anda dihargai dengan tulus, bukan sekadar dimanfaatkan sebagai sumber daya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Dukungan Anda akan membantu algoritma menjangkau lebih banyak orang yang mungkin saat ini sedang sangat membutuhkan bantuan. Satu lagi, silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Menurut Anda, dari kelima aturan tadi, mana yang paling sulit diterapkan dalam kehidupan nyata? Ceritakan pemikiran Anda, saya akan dengan senang hati membacanya. Jaga diri Anda baik-baik dan sayangi kesehatan mental Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.